Shalom bagi kita semua. Di sini kita akan membahas mengenai 3 topik dalam laporan baca. Yang pertama itu parousia. Parousia ini adalah salah satu tema penting yang berkaitan dengan pemahaman mengenai keselamatan. Ini juga berhubungan dengan kebangkitan Yesus yang kedua kali. Inilah yang ingin mau dijelaskan oleh Paulus. Istilah ini digunakan dalam konteks politik yang mengacu pada kunjungan para pejabat negara. Oleh sebab itulah Paulus mengekspresikan keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas yang tengah menantikan kedatangan Tuhan itu untuk kedua kalinya. Nah, menurut Paulus hari Tuhan berarti diselamatkan dari murka Allah melalui karyanya, melalui karya Yesus. Bisa juga kita lihat di dalam 1 Tesalonika 9 ayat 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, dalam Roma 2 ayat 6 sampai 10, Paulus memang menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia. Allah akan memberikan hidup kekal bagi yang berbuat baik, tetapi penderitaan dan kesesakan untuk orang yang berbuat jahat. Nah, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Di sini tidak ada pembedaan baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, besar kemungkinan memang penjelasan Paulus ini tentang hari Tuhan adalah melakukan penghakiman dari Allah itu. Jadi, bagi Paulus keselamatan bukanlah sesuatu yang masih dikejar, tetapi yang sudah ada dan harus dijalani sebagaimana anjurannya untuk mengerjakan keselamatan di dalam Filipi 2 ayat 12. Nah, teman-teman, yang bagian keduanya yaitu pembenaran Allah. Apa nih yang menjadi pembenaran Allah? Salah satu perdebatan berkenaan dengan pembenaran Allah adalah adanya kesan kontradiktif antara Roma 2 ayat 6 tadi yang menyatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang baik di sini tentu saja berhubungan dengan aturan di hukum Taurat dan juga menekankan kualitas moral dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, jelas yang penting bukanlah mereka yang mendengar tetapi melakukan hukum Taurat tersebut. Dengan kata lain, tema pembenaran Allah dalam surat Roma adalah bagian dari retorika Paulus, bukan dalam rangka melawan musuh-musuhnya, melainkan dalam rangka membesarkan hati orang-orang Kristen di Roma untuk memperlakukan orang-orang Yahudi dengan tidak semena-mena. Nah, yang ketiga yaitu kebangkitan orang Yahudi. Dalam Korintus 1 ayat 15 ayat 1 sampai 11, Paulus menyinggung sebuah tradisi yang mengenai kematian dan kebangkitan Yesus yang disebutnya sesuai dengan pemberitaan kitab suci. Tradisi yang dipakai Paulus ini suatu pengakuan iman yang penting di dalam suatu gereja. Nah, jadi penjelasan ini tampaknya merupakan bagian dari upaya Paulus untuk meyakinkan jemaat Korinti pada saat itu mengenai kerasulannya yang didukung oleh peristiwa Paulus ketika dia melihat penampakan mengenai Yesus Kristus terhadap dirinya. Kalangan Yahudi yang tidak mempercayai kebangkitan adalah kaum Saduki. Sedangkan di kalangan masyarakat Greko-Romawi yang jelas menolak adanya kebangkitan orang mati ataupun kaum Epikuros. Nah, jika keyakinan orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan benar, maka kebangkitan Kristus pun tidak pernah terjadi. Jika kebangkitan Kristus tidak pernah terjadi, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup kita. Nah, termasuk juga tidak ada anugerah yang roh yang kita terima dan selama ini dibanggakan oleh orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu. Sebaliknya, jika Paulus dan orang-orang percaya kebangkitan Allah benar, maka kebangkitan Kristus alami akan memengaruhi dan memberikan kekuatan bagi mereka. Maut tidak lagi berkuasa atas mereka dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Nah, penjelasan Paulus tentang wujud kebangkitan orang mati berdasarkan kebangkitan Yesus tampaknya mencerminkan adanya perbedaan gagasan eskatologi apokaliptik Paulus yang gagasan eskatologi apokaliptik Yahudi. Nah, inilah Injil yang diberitakan oleh Paulus, yakni kematian dan kebangkitan Kristus yang mempersatukan umat manusia yang terkotak-kotak akibat kuasa dosa yang sudah membelenggu diri manusia itu. Nah, inilah juga yang diperjuangkan baik oleh Paulus untuk komunitas-komunitas orang banyak Kristen. Nah, yakni dengan menolak semua bentuk diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia atau dasar apapun. Dari seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa percakapan Paulus tentang kebangkitan orang mati dalam 1 Korintus 15 tidak semata-mata berbicara mengenai kebangkitan itu sendiri. Dalam hal ini orang-orang Kristen dipanggil untuk menampilkan kehidupan yang memenuhi standar tertentu yang dapat dikategorikan sebagai peraturan-peraturan yang baik. Jadi inilah laporan bacaan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.